Halo sahabat sinema dimanapun kalian, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini aku akan membahas film berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure yang diproduksi tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sekelompok bandit yang dipimpin oleh Wu Muqi yang terdampar di laut, kemudian diselamatkan oleh sekelompok perompak yang dipimpin oleh Herang. Mereka pun bekerja sama untuk menemukan harta karun. Apakah mereka akan berhasil menemukan harta karun? Yuk mari kita mulai. Diceritakan di zaman dulu, saat negara sedang mengalami kehancuran, seorang jenderal dari kerajaan Goryeo membawa para prajuritnya untuk menjara harta kerajaan. Setelah harta berhasil didapatkan, mereka semua pergi ke laut dengan ombak dan badai yang mengombang-ambing kapal mereka. Di masa kini, terlihat seorang bos bandit yang bernama Wu Muqi, biar gampang kita panggil Mochi, dengan beberapa anak buahnya yang terlantar di tengah laut selama berminggu-minggu. Mochi membicarakan tentang istana Gyeongbokgung yang sedang dibangun. Ternyata mereka terdampar di tengah laut karena dikejar oleh ribuan prajurit. Penyebabnya karena mereka sudah memakan bahan baku pilar Gyeongbokgung. Beberapa saat, datanglah sebuah kapal yang dipimpin oleh kapten bernama Herang. Mereka pun sudah diselamatkan dan ikut di kapal Herang selama 3 bulan. Kapal tersebut adalah kapal nelayan, tetapi akan menjadi perompak jika mereka melihat kapal orang Jepang. Mochi sebagai pemimpin dari para bandit daratan merasa gengsi dipimpin oleh perompak dari kapal tersebut. Ia pun meminta kepada bawahannya untuk mengikuti perintahnya, walaupun ada kapten di kapal tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada kapal perompak Jepang. Mochi mencoba membuktikan diri dengan berkata bahwa para bandit akan memimpin aksi untuk membajak kapal Jepang tersebut. Di sisi lain, kapal Jepang telah mengira kalau mereka hanyalah kapal nelayan biasa. Karena tingkah bodoh mereka, hanya Mochi yang berhasil menaiki kapal Jepang. Mochi yang sudah terlanjur sampai di kapal Jepang dan gengsi untuk meminta bantuan, ia pun melanjutkan untuk bertarung sendiri. Merasa kasihan, akhirnya Kapten Herang memberikannya sebuah pedang untuk menguji dan melihat kemampuannya. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, dia pun diberi tepuk tangan oleh seorang perompak bernama Mai. Setelah semua orang Jepang diikat dan dilakukan pemeriksaan, ternyata mereka mengaku bukanlah kapal perompak, tetapi hanya pelaut yang sedang mengikuti arus. Dikarenakan Maki pernah hidup di kapal Jepang hingga usia 10 tahun, ia pun menjadi penerjemah untuk Herang. Setelah penggeledahan, mereka pun frustasi karena tidak mendapatkan apapun dari kapal tersebut. Beberapa saat, seorang anak kecil berdiri, memberikan pernyataan bahwa mereka hanya kapal biasa yang mencari harta karun. Sontak Herang pun menjadi sangat tertarik mendengarnya. Anak kecil tersebut menunjuk salah satu kru Herang yang telah mengambil peta harta karun tersebut. Mochi bisa membaca peta tersebut yang menunjukkan lokasi harta dari Jenderal Jubang yang telah merampas harta kerajaan. Mochi meminta agar Herang sebagai kapten kapal mau mencari harta karun tersebut, supaya mereka tidak makan cumi-cumi setiap harinya. Karena setuju, Herang meminta membentangkan layar untuk mencari harta karun tersebut. Mereka melakukan perjalanan dan tiba di sebuah pulau. Herang yang kesusahan membaca peta memberikan kepada Mochi untuk memimpin selama di daratan. Beberapa saat, mereka melihat seekor sapi yang sedang berlarian. Tanpa pikir panjang, Mochi mengajak para bandit untuk memburu dan menyantap sapi tersebut sebelum mencari harta karun. Setelah pasukan Mochi memasuki goa, datanglah segerombolan sapi yang berlarian melewati goa tersebut dari arah seberang. Herang yang melihatnya mencoba memperingati mereka, tetapi karena mereka terlalu bersemangat, mereka pun tidak mendengarnya. Mochi diseruduk sapi sampai terjatuh ke jurang. Akan tetapi ia masih selamat karena tersangkut di pohon.
Di waktu bersamaan, ia melihat sebuah gading dan membawa naik bersamanya. Melihat Mochi yang berusaha naik, Herang hanya mengambil gading gajah darinya dan mulai paham ternyata peta harta karun tersebut terletak di gading tersebut. Di saat mereka sedang mengobati luka mereka, Herang memberi syarat yang akan mengikutinya hanyalah perompak. Jika para bandit ingin menjadi perompak, ia akan menerimanya dan sebuah kapal hanya perlu satu kapten. Mendengar hal itu, Mochi yang tidak terima posisinya digantikan, lalu ia membuat keputusan untuk meninggalkan kapal dan meminta anak buahnya untuk memilih dengan siapa mereka ingin ikut. Malangnya anak buahnya malah meninggalkannya dan mengikuti Herang. Di tempat lain ada sebuah pertarungan. Orang tersebut bernama Bu Hyung-soo. Kita panggil saja Hyung-soo. Terlihat ada seseorang yang mendekat dan melihat pertarungannya. Orang tersebut merupakan komandan dari kekaisaran. Mereka berdua sedang membicarakan tentang letak dari harta karun. Hyung-soo mengajak komandan tersebut bergabung untuk mencari harta karun tersebut. Di sisi lain, pasukan Herang sedang berpesta karena telah mendapatkan peta harta karun. Dari kejauhan, Mochi sedang memperhatikan kapal mereka dari daratan. Di paginya, anak buah kapal memberitahukan kepada Herang kalau peta mereka telah hilang. Ia memberikan petunjuk yang telah ditinggalkan oleh pencurinya. Kemudian pasukan Herang melakukan ekspedisi ke daratan untuk mencari petunjuk yang telah diberikan. Beberapa saat kemudian, Herang telah sampai di tempat Mochi. Dengan perasaan marah, Herang memukuli Mochi. Ia mengancam akan membunuhnya karena telah mencuri peta tersebut. Karena merasa diremehkan, pertarungan pun tak terhindarkan. Mochi menceritakan kalau Maki yang telah mengambil peta tersebut saat ia ingin kembali untuk mencuri petanya. Saat aksinya terlihat oleh Maki, Mochi terpaksa mengajaknya untuk mencari harta karun tersebut. Di saat mereka sampai di daratan, Maki memintanya untuk pergi ke puncak bukit agar ia bisa mencari jalan yang aman. Setelah aman, Mochi akan memberikan tanda agar Maki bisa menyusulnya dengan membawa barang-barangnya. Mereka berdua pun berpisah. Sesampainya di puncak bukit, Mochi terus memberikan tanda, tetapi Maki tidak kunjung datang. Kemudian Herang mendengar rumor jika ada yang menyamar menjadi Mochi yang sedang ingin menjual gading tersebut. Di suatu tempat terlihat Maki sedang bertemu dengan seseorang yang bernama Chae Subin. Ia sedang menyamar menjadi Herang. Mereka pun bertemu dengan seorang bangsawan untuk menjual gading tersebut. Tak berapa lama datanglah Mochi dan Herang untuk menggagalkan transaksi tersebut. Mereka pun dibawa kembali ke kapal dan diikat. Herang akan melakukan eksekusi kepada mereka karena telah berkhianat. Mochi menawarkan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Tiba-tiba, ia melarikan diri, tetapi aksinya dihalangi oleh Herang. Di saat Herang ingin membunuh Mochi, ia mengancam akan membuang gading tersebut ke lautan. Dengan sikap tenangnya, Herang berkata tidak akan membunuhnya jika ia memberikan gading tersebut. Setelah kejadian tersebut, mereka mencoba membaca petanya, tetapi peta tersebut merupakan sebuah kode yang hanya bisa dibaca oleh perwira tinggi. Mereka terpaksa meminta Mochi untuk membacakannya. Lokasi tersebut berada di Haegildo, yang merupakan laut yang memiliki pusaran air deras yang terdapat sungai di bawah lautnya. Herang pun memutuskan untuk menurunkan kapal dan berburu babi terlebih dahulu. Di sisi lain, jika komandan kekaisaran menemukan harta karun tersebut, ia dijanjikan akan menjadi Raja Joseon dan Hyung-soo akan menjadi raja dari Tamna. Kembali ke adegan kapal, Herang dan yang lainnya menaiki perahu kecil untuk menuju pusaran air. Herang memberikan kantung yang terbuat dari kandung kemih babi yang digunakan untuk bernafas selama mereka berenang di laut. Satu persatu dari mereka pun turun untuk berenang, karena Mochi yang penakut dipaksa untuk turun dari kapal juga. Di saat mereka berenang di dalam laut, mereka terbawa arus sungai. Di saat hampir sampai ke cahaya, Mochi yang tidak ingin menggunakan kantung tersebut untuk bernafas,
Ia pun tak sadarkan diri dan diselamatkan Herang. Satu persatu dari mereka telah bermunculan ke permukaan. Mereka menjelajahi goa tetapi tidak menemukan petunjuk apapun dan goa tersebut buntu. Mochi menemukan celah pada goa tetapi ia hanya diam saja. Ia mempertanyakan keputusan Herang yang telah membuat mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk sampai di goa yang tidak ada hasilnya. Salah satu anak buah dari Herang tidak terima dan mengajak Mochi untuk berduel. Mereka telah menemukan jalan dan mempersilahkan Herang untuk berjalan lebih dulu. Setelah masuk lebih dalam, mereka menemukan kotak yang berisi botol perak. Mochi kecewa karena temuan mereka tidak sebanding dengan harta karun kekaisaran dan meminta mereka untuk terus mencari agar bisa mendapatkan emas. Mochi menemukan bendera yang berbentuk muka goblin dan ia tidak tahu tentang petunjuk tersebut. Beberapa saat muncul gempa bumi yang disebabkan oleh Hyungsu yang mulai bergerak untuk mencari harta karun. Maki yang bersembunyi tidak sengaja melihat bendera goblin yang merupakan peta laut ke Pulau Inazuma. Karena berbisik, pasukan dari Hyungsu menembakkan panah dan mengenai pasukan Herang. Ia pun meminta anak buahnya untuk membawa peti dan segera meninggalkan goa tersebut. Maki menyimpan peta tersebut dan segera pergi. Herang menyerang balik musuh agar bisa mengulur waktu dan dibantu oleh Mochi. Gempa kembali terjadi. Herang menyelamatkan Mochi yang terkena reruntuhan dan tidak sadarkan diri. Salah satu anak buahnya kembali dan membawa Herang untuk pergi. Mochi bertarung 1 lawan 1 dengan Hyungsu. Mochi mengenalnya dan mengingatkannya pada masa lalu bahwa Hyungsu sangatlah kejam. Ia membunuh pasukannya dan terluka di dalam peperangan. Mochi di masa itu akan menangkapnya karena kekejamannya. Hyungsu sangat membencinya. Kalau bukan ulah dari Mochi, ia sudah menjadi raja dari kekaisaran Tamna. Di saat Mochi terdesak, ia menjatuhkan diri ke air dengan peti-peti harta karun yang sudah mereka temukan. Hyungsu mengejarnya, tetapi karena tidak sanggup menahan nafas, ia pun kembali ke permukaan. Beberapa saat datang Herang yang membantunya untuk menaikkan peti dengan mengikatnya di tali. Herang tak sanggup menahan nafas lagi, ia pun mulai tidak sadarkan diri. Mochi memberikan udara melalui mulutnya agar Herang bisa bernafas lagi. Di saat mereka mulai menarik petinya, tiba-tiba karena kapal tidak sanggup menahan, tali pun terputus dan mereka pun terpental. Beberapa saat Paus memuntahkan air dan menghempaskan mereka kembali ke kapal. Di dalam mimpi Herang, ia telah menyadari bahwa bendera yang sempat mereka lihat adalah peta yang akan membawa mereka ke lokasi harta karun. Herang pun terbangun dan meminta untuk putar balik kembali ke goa untuk mengambil kembali peta yang telah ditinggalkan. Tetapi Subin mengatakan tidak perlu balik dan meminta Maki untuk memberikan peta yang telah ia simpan. Tetapi Maki kehilangan peta tersebut. Herang pun meminta untuk mencoba mengingat apa yang telah Maki lihat. Ia memberitahukan kalau tujuan akhirnya adalah Pulau Inazuma atau Pulau Petir yang setiap harinya akan ada badai petir di sana. Walaupun begitu, mereka hanya menganggap tempat tersebut sebagai rumor karena mereka tidak tahu keberadaan tempat tersebut. Maki mengatakan kalau ia tumbuh besar di kapal dan sering berlayar ke banyak tempat. Mereka pun menyimpulkan bahwa Maki mengetahui tempat tersebut. Di malamnya, mereka merayu Maki untuk menunjukkan lokasi tersebut. Tetapi ia selalu menolak karena tempat tersebut sangat berbahaya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Maki memberikan persyaratan agar bisa ke pulau itu. Syaratnya adalah ia menjadi kapten kapal sampai harta karun ditemukan. Di paginya, Maki telah menjadi kapten baru. Di sisi lain, Herang telah turun jabatan dan menjadi tukang masak di kapal, yang membuatnya sangat kesal. Di kapal lain terlihat Hyungsu yang mulai bergerak untuk menuju ke Pulau Petir. Ia juga telah mendapatkan petunjuk lain di mana lokasi harta tersebut terkubur. Kapal dari Herang sampai di perairan untuk memasuki Pulau Petir.
Terlihat Herang meminta awaknya untuk menggulung layar karena badai akan segera datang. Tetapi Maki yang sebagai kapten meminta untuk tetap terus meneruskan perjalanan. Adanya perdebatan di antara mereka. Beberapa saat datanglah petir yang menyambar kapal mereka. Karena keadaan sedang kacau, Maki sebagai kapten hanya bisa sembunyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan pengalaman Herang sebagai kapten, ia pun mengambil alih agar mereka bisa selamat dari kondisi tersebut. Beberapa saat kemudian, badai telah berlalu dan mereka melihat cahaya yang menyinari sebuah pulau. Di sisi lain, kapal dari Hyungsu lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi badai petir, sehingga mereka sangat mudah melaluinya. Sesampainya di daratan, Maki memberi perintah kepada mereka untuk mencari harta karun di pulau tersebut. Karena tidak ada petunjuk kemana arahnya, mereka hanya berjalan mengikuti arah. Sampai di suatu tempat, Maki meminta mereka untuk menggali tanpa tahu apa yang ada di dalam tanah. Merasa kesal karena telah dikerjai oleh Maki, mereka pun berencana menangkapnya dan menguburnya di tanah yang telah mereka gali. Maki lari agar tidak terkejar oleh mereka. Di sisi lain, Mochi dan Herang melihat sebuah bukit yang terus-menerus disambar petir tanpa henti. Karena penasaran dengan tempat tersebut, Mochi pun memisahkan diri dari mereka dan memeriksa bukit tersebut. Mochi telah sampai di puncak bukit dan melihat 12 tombak yang tertancap di tanah yang selalu disambar oleh petir. Beberapa saat kemudian tibalah pasukan Hyungsu di tempat tersebut. Ia menyadari kalau harta tersebut berada di bawah tombak yang tertancap dan meminta anak buahnya untuk menggalinya. Mochi bersembunyi sambil melihat apa yang mereka lakukan. Di saat mereka mencabut tombak, ternyata ada jebakan di tombak yang langsung membunuh mereka. Karena telah menyadari sesuatu, Hyungsu mencabut sendiri tombak yang tertancap dan menemukan petunjuk lain. Di suatu tempat di saat Maki sedang bersembunyi, ia melihat ada seekor penguin yang menggigit kepingan emas. Maki pun berteriak kalau ia telah menemukan emasnya, tetapi penguin telah pergi. Merasa telah dipermainkan, awak kapal akan membunuh Maki. Tiba-tiba penguin tersebut muncul kembali dengan kepingan emas di mulutnya. Kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Mereka mendengar ada suara tembakan dari kapal Hyungsu yang sedang menembak kapal mereka. Pasukan dari Hyungsu telah menemukan sebuah peti dari tanah yang mereka gali. Di saat Mochi lengah, salah satu pasukan menyadari kehadiran Mochi dan menembakkan anak panah kepadanya. Untungnya anak panah tersebut dapat dihindari. Pasukan Hyungsu pun mengejarnya. Karena tidak tega kapalnya ditembak tanpa perlawanan, Herang pun membagi tugas untuk melakukan aksinya. Mantan bandit akan menyusul ke atas bukit untuk memberikan bantuan kepada Mochi, sedangkan para perompak akan bertarung untuk mempertahankan kapal mereka. Setelah peti dibuka, yang terlihat hanya sebuah topeng dan batu di dalamnya. Mochi merebut topeng dari tangan Hyungsu dan segera melarikan diri. Beberapa saat datanglah pasukan bantuan yang akan menyelamatkan Mochi. Mochi akan bertarung 1 lawan 1 dengan Hyungsu untuk memperebutkan topeng tersebut. Kapal Herang tenggelam dan memicu ledakan lava. Penguin yang kabur lalu dikejar oleh Maki dengan memegang tali yang sudah diikatkan di penguin. Penguin menyeret Maki ke dasar laut. Pertarungan pun terus berlanjut. Secara tidak sengaja, Mochi menjatuhkan topeng ke laut. Beberapa saat topeng tersebut jatuh mengenai kepala Maki. Ia melihat topeng tersebut sangat mirip dengan goa yang ada di depannya. Sisa pasukan Herang dengan sekoci memberikan perlawanan kepada kapal musuh. Maki berenang dan menaiki kapal yang dipenuhi dengan kepingan emas dan datanglah pasukan penguin untuk menyiksa Maki. Pertarungan di kapal masih terus berlanjut. Ada ledakan besar yang terjadi.
Awak kapal melaporkan kapal akan tenggelam jika tidak segera diperbaiki, akan tetapi hal tersebut tidak dipedulikan. Pertarungan pun dilanjutkan dan dimenangkan oleh Herang. Di balik asap, Herang melihat ada kapal yang sedang mendekat. Muncullah Maki di atas kapal yang akan menyelamatkan mereka. Herang langsung meminta mereka untuk berpindah kapal untuk menyelamatkan diri. Herang mengulur waktu agar kapal mereka tidak ditembak oleh meriam. Herang pun berhasil lompat ke kapal. Tiba-tiba terjadi lagi gempa bumi laut dan menghancurkan kapal musuh. Keadaan belum aman. Akibat terjadi gempa bumi menyebabkan adanya tsunami yang akan menghantam kapal mereka. Herang pun mengambil alih kemudi dan menyelamatkan mereka semua. 우리 살인 거야? Di atas bukit pertarungan masih terjadi. Awak kapal melemparkan pisau dan tersambar petir yang berhasil membunuh Hyung-soo. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi pantai dan disambut oleh kapal Herang. Di saat suasana sudah tenang, Mochi memutuskan untuk bergabung dengan Herang agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Dan film pun selesai. Wah, happy ending banget ya film ini. Film ini mengajarkan kita bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Diperlukan pengalaman dan bisa mengambil keputusan yang tepat di saat genting. Jadi, buat sahabat sinema yang masih berjuang, teruslah cari pengalaman dan jangan pernah ragu mengambil keputusan, supaya nanti bisa menjadi pemimpin yang baik dalam hal apapun. Nah, kalau menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film ini? Silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. See you guys!